Permisi Bu. Iya Mas. Ini mau numpang nyimpen kotak amal di sini. Kotak boleh amal? Nggak ya? Boleh. Buat apa emangnya? Buat pembangunan pesantren di desa terpencil. Masya Allah, pahalanya besar. Oh, dari mana emangnya ini? Yayasan Ini mana? daerah. Yayasan Cahaya Negeri 9. Baru dengar saya Mas. Iya, dari luar kota Bu, desa terpencil. Waduh, jauh banget. Lumayan Bu, dari daerah luar, Waduh. luar kota. Tapi amal ibadah mah nyampe. Wah, amin. Yayasan Cahaya Langit Negeri 9. Nih Bu, saya cek yayasan ini di situs resmi nggak ada datanya. Alamatnya juga fiktif ini mah. Bahkan emailnya juga cuman Gmail biasa. Wah, jangan-jangan ini nggak benar. Wah, Dala, yang bener Pak. Yang bener saya nggak mau di warung saya jadi fitnah. Tapi kalau dipikir-pikir emang modelan begini dari kemarin banyak banget. Kesini, tapi saya ya aja orang saya nggak tahu. Saya disuruh naruh aja Pak, Bu. Ngaku aja deh Mas. Ini dana gak bener kan? Ngaku aja deh Mas. Enggak Pak. Yang bener Mas. Bukan Dan Pak. kali bilang ke pihak RT dulu, jangan asal minta kayak gini. Baik Mas. Malah dikasih ke saya dia Pak. Makanya kan saya bilang kalau mau beramal itu jangan sembarangan. Bukan soal jumlahnya, tapi salurannya. Jangan sampai recehan yang kita pakai buat neror orang banyak. Ih, serem. Tapi makasih infonya ya Pak. Sama-sama ya Ibu. Iya. Jadi gini Bu, saya ini mau ngasih selembaran. Lembaran apa? Coba Ibu baca dulu. Hah? Nikah masal? Iya Bu, mumpung ada nikah masal. Kira-kira Ibu berkenan nggak? Emang Bapak mau sama saya? Halo Sobat Damai, kembali lagi bersama saya Bobby Faisal dalam podcast Cafe Toleransi. Kalau dari cerita tadi, pernah nggak sih kamu berdonasi di kotak amal tanpa pikir panjang yang entah dari mana asalnya? Berhati-hatilah, karena bisa jadi niat baik kalian justru ikut membiayai sesuatu yang sangat jauh dari kemanusiaan. Pasti kalian berpikir, gimana caranya uang receh di kotak amal warung kopi bisa nyambung ke pelatihan militer di luar negeri? Di episode kali ini, kita kedatangan narasumber dari kelompok ahli BNPT. Seorang pakar di bidang ekonomi Islam yang akan buka-bukaan soal bagaimana radikalisme menyusup lewat jalur donasi. Mengapa ekonomi lemah jadi pintu masuk ideologi ekstrem? Dan kenapa ekonomi syariah yang benar justru bisa jadi benteng utama melawan teror? Langsung saja kita sapa, telah hadir bersama kita Prof. Muhammad Said. Selamat siang Prof. Selamat siang Mas Bobi, selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabar, sehat Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya senang bisa jumpa teman-teman di sini semuanya. Alhamdulillah. Ya. Langsung saja Prof, mungkin ke pertanyaan pertama. Ya. Mungkin kan banyak yang belum paham mengenai bagaimana pendanaan terorisme itu bisa terjadi di dalam negeri gitu. Bisa dijelaskan gitu Prof secara ringkas bagaimana proses penyaluran pendanaan itu tersebut? Iya, baik. Ini yang pertama saya ingin katakan bahwa core yang kita bahas ini masalah terorisme adalah sebuah ancaman global yang semua orang itu harus punya passion untuk mencegahnya. Kemudian gerakan-gerakan ini kan bisa menyusup ke berbagai lini, terutama di kalangan masyarakat-masyarakat kita yang secara sosial teralienasi, secara ekonomi di bawah garis kemiskinan. Nah, ini mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghimpun dana-dana dari berbagai pundi yang berbeda. Salah satunya adalah dengan menggunakan kotak amal. Dan ini yang harus diwaspadai karena terlihat kecil tetapi dia memberikan impact yang besar dan dampak yang mendalam terhadap harmonisasi kehidupan. Nah, biasanya mereka dalam rangka penyaluran ini akan menggunakan slogan-slogan yang membuat masyarakat miskin, orang-orang yang teralienasi secara sosial itu merasa nyaman. Kehadiran mereka itu bisa diterima oleh mereka. Inilah biasanya
saluran dipakai mereka untuk melakukan indoktrinasi terhadap ajaran-ajaran kekerasan. Biasanya lebih banyak menggunakan label-label agama. Misalnya jihad suci, misalnya. Kemudian ayo berinfak untuk kemanusiaan. Ayo kita bela saudara kita, misalnya. Ini kan ada semacam kesamaan identitas yang bisa dipakai, bisa atas nama agama untuk penyaluran dana-dana sosial dari umat yang baik, tetapi penyalurannya ke arah yang tidak baik. Iya, iya. Setuju sih Prof, bagaimana propaganda itu sebenarnya dimainkan ya oleh orang-orang yang punya kepentingan terhadap bagaimana ekstremisme itu disebarkan gitu ya. Betul. Melalui jihad suci atau Jihad apa segala suci, macam ya. dan belum lama ini juga belakangan ini juga terjadi gitu Prof, ramai gitu bahwa kotak amal ini digunakan gitu benar. Bagaimana masjid-masjid ada kotak amal yang ternyata kotak amal itu digunakan untuk mendanai kelompok teror gitu. Betul. Nah, yang saya penasaran kenapa bisa terjadi gitu, Prof? Kenapa mereka ini yang punya kepentingan menggunakan salah satunya kotak amal sebagai jalur pendanaan mereka gitu? Iya. Ini pertanyaan yang menarik, Mas Bobi. Jadi karena ini gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme dan terorisme itu kan biasanya munculnya karena adanya ketidakadilan berbasiskan pada agama gitu kan. Maka upaya-upaya untuk memobilisasi dana yang dilakukan untuk memenuhi biaya-biaya operasional gerakan mereka itu salah satunya diantaranya adalah melalui sumbangan-sumbangan keagamaan. Saya pernah melihat di satu tempat itu sampai ada 7 kotak amal gitu kan. Misalnya di rumah makan, ada di tempat-tempat pusat perbelanjaan seperti anggap saja seperti ini yang ramai dikunjungi orang, apa itu misalnya kan. Nah, itu kan banyak. Jadi ada yang beridentitas, ada juga yang tidak beridentitas. Ini setiap orang kalau habis belanja, mereka punya kembalian uang kecil, lalu mereka tidak pernah berpikir, ya udah saya kan berinfak sajalah seberapapun. Tidak pernah mereka bertanya, apakah infak saya ini tepat sasaran atau seperti apa. Kita bisa bayangkan kalau misalnya di satu tempat itu 7 saja, lalu kita sebarkan kotak-kotak amal itu kepada 1000 titik yang berbeda. Itu kecil lama-lama menjadi besar. Ini potensial untuk dijadikan penyalahgunaan, penggunaan dana-dana infak dari umat yang niatnya suci tetapi digunakan untuk menumbuh suburkan kekerasan yang dilarang oleh agama itu sendiri. Ini bahaya. Makanya kita perlu umat kita itu bagaimana masyarakat kita itu kritis, memiliki daya nalar yang kritis apa tentang infak mereka, apakah tepat sasaran, jangan-jangan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak berdasar. Lalu yang paling penting, kita perlu mengidentifikasi kotak-kotak amal itu. Apakah benar kotak amal ini diizinkan secara legalitas di dalam negeri di Indonesia atau justru abal-abal. Ini semuanya bisa menumbuhkan kritisisme kita dalam berinfak ya. Tidak ada yang melarang infak, cuma itu tadi jangan sampai infak kita, sedekah kita, donasi kita itu salah digunakan. Ya penting sekali memang untuk kita selain memang punya niatan baik untuk beramal, daya kritis juga perlu kita hadirkan supaya tidak salah sasaran. Yang terjadi nanti mungkin bisa ternyata uang yang kita masukkan yang niatnya untuk beramal disalurkan ke luar negeri untuk pendanaan teror. Pendanaan teror, pelatihan jihad misalnya, itu kan semuanya salah memanfaatkan kepercayaan publik itu kan. Ini kan mereka pandai untuk menyedot emosi keberagamaan. Ini bahaya sekali, kita perlu kehati-hatian. Dan semakin banyak sih Prof sekarang bagaimana gitu kotak amal, terus juga QRIS kita semakin susah membedakan mana yang kredibel, mana yang tidak gitu. Nah, kira-kira apa Prof yang membuat kita akhirnya sadar dan kritis bahwa itu merupakan lembaga penyaluran dana yang kredibel, khususnya dalam konteks keagamaan gitu. Oke. Ini menarik Mas Bobi ya. QRIS itu bermunculan di masjid-masjid, di tempat-tempat publik yang dianggap strategis gitu kan.
Maka di sini juga daya kritis tadi perlu dipertanyakan. Apakah QRIS ini memang memiliki legalitas yang jelas gitu kan. Karena itu untuk mengantisipasi jangan sampai kita itu berdonasi atau berinfak dengan cara yang tidak tepat. Maka menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan. Yang pertama legalitas gitu kan. Legalitasnya itu haruslah tentu bersumber dari pemerintah kita, dari negara kita. Ya dalam hal ini kalau dia donasinya berupa zakat, infak, sedekah, itu ada Kementerian Agama, ada Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah, atau Basnas, ada dompet duafa, ada yang sudah ternama yang memang dipercaya publik gitu kan. Kalau dia mau menyalurkan wakaf, itu ada Badan Wakaf Indonesia. Ini salah satu cara untuk kita tidak salah kaprah di dalam memberikan donasi yang bisa disalahgunakan. Terus yang kedua, bisa juga kita bisa memberikan literasi kepada umat atau masyarakat kita bahwa untuk berdonasi kita bisa menggunakan public figure yang punya otoritas. Kalau ada endorsement dari mereka, maka kita yakini bahwa itu adalah ajaran kebajikan. Ini bisa diikuti oleh masyarakat. Karena pengaruh public figure terutama yang punya otoritas di bidang keagamaan ini masyarakat kita itu samina wa ta'na. Tapi juga ini berbahaya. Ya, kita harus melihat public figure yang memang punya pemahaman keberagamaan yang toleran, yang mengajak masyarakat kita itu kepada bagaimana membangun keberagamaan yang saling menyapa, menciptakan harmonisasi sosial di tengah keberagaman. Ya, kita kan punya sesanti kenegaraan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Itu di antara 3 pendekatan menurut saya, Mas Bobi. Ya, berarti memang sebenarnya ada lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang memang punya wewenang untuk menyatakan itu kredibel atau tidak gitu, dan kita juga perlu ada percaya pada satu influencer yang memang punya pengaruh dan akhirnya dia juga menyampaikan bahwa lembaga pendanaan ini cukup kredibel ya. Gitu. Karena memang yang tadi saya bilang bahwa semakin banyaknya hal yang kita temukan mengenai bagaimana cara kita beramal. Semakin banyak cara orang akhirnya melakukan dengan QRIS, kotak amal, bahkan di warteg gitu. Ternyata juga ada gitu kantong-kantong kecil yang memang untuk beramal. Tapi kemudian Prof, yang selanjutnya saya tanyakan gitu ya. Kenapa akhirnya kelompok teror ini menyasar kepada mereka yang secara ekonomi itu lemah, terus juga bagaimana kenapa ideologi harus disasarkan ke mereka terlebih dahulu? Apakah yang membuat ini akhirnya menjadi daya tarik untuk mereka-mereka yang memiliki kepentingan khususnya untuk menyebarkan ideologi radikalisme? Iya, ini kan sangat kritis pertanyaan Mas Bobi. Pertanyaannya, mengapa mereka yang secara ekonomi lemah itu menjadi target susupan infiltrasi ideologinya, radikalisme, terorisme? Ya karena orang-orang yang secara ekonomi itu lemah, ya mereka itu berpikir tentang ini bagaimana bisa terpenuhi kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar mereka tidak bisa terpenuhi, maka pikiran-pikiran mereka itu akan menggelayut kemana-mana, termasuk kepada hal-hal yang negatif. Jadi ketika ada jalan masuk bagi kelompok-kelompok yang menyebarkan ideologi radikalisme, mereka itu merasa sangat dihormati, diangkat martabatnya, lalu dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan uang-uang dari berbagai sumber termasuk yang kita diskusikan tadi. Jadi orang-orang miskin secara ekonomi itu kan sudah merasa tersanjung banget dengan kehadiran mereka. Secara sosial mereka diterima dan punya peran, apalagi kalau diberi jargon-jargon keagamaan yang misalnya keberadaanmu sangat bernilai di mata Tuhan. Engkau adalah pejuang sejati, misalnya pembebas kemanusiaan. Apa orang-orang seperti itu tidak merasa melayang-layang di atas langit? Ya mereka merasa keberadaannya itu diterima. Oh, di sini saya sangat dihargai sekali. Nah, inilah lama-lama ketika mereka bisa membaca kondisi psikologis si
kelompok lemah ini, mereka akan terus untuk mendekati dengan pendekatan-pendekatan ekonomi kan. Lalu kemudian seiring dengan itu indoktrinasi ideologi kekerasan itu berjalan. Jadi mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sedang diajari kekerasan gitu kan. Karena yang dimunculkan adalah narasi-narasi keberagamaan yang menurut mereka, apalagi yang punya pemahaman yang sangat terbatas terhadap agama, misal seperti jihad. Mereka sudah meyakini bahwa nanti kalau misalnya mati itu udah otomatis masuk ke surga misalnya. Terlalu jauh kita berpikir itu kan. Ini yang perlu masyarakat kita. Terus yang kedua, mereka juga yang secara sosial mengalami keteralienasian. Ya, mereka orang yang terasing itu kan butuh sahabat. Butuh orang-orang yang mau mengakui keberadaan mereka. Ini dalam teori Abraham Maslow, itu mereka perlu memenuhi kebutuhan self-esteem need. Saya itu butuh diperhatikan, butuh dirangkul, butuh dicintai dan disayangi serta diterima keberadaan. Nah, orang-orang yang teralienasi seperti itu ketika disapa dengan pendekatan-pendekatan yang soft, tetapi sesungguhnya itu adalah hard gitu kan, mereka akan tertarik. Nah, kalau titik temu antara alienasi sosial dengan kemiskinan tadi bertemu, itu lebih mudah masuknya infiltrasi ideologi kekerasan itu. Mereka berpikirnya sudah tidak kritis, daya nalarnya juga sudah tidak ada karena mereka memikirkan ini gitu. Ini mudahnya tadi itu.